Romo Ramani, serta Bapak Ibu yang saya hormati, serta anak-anakku, siswa-siswi SMP dan SMK Dharma Widya yang saya cintai dan saya banggakan. Sotihotu, Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama belajar Dhamma, kita bersama-sama berbuat baik, yaitu melaksanakan Dhamma kelas rutin. Konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Tetap semangat ya anak-anakku. Kenapa kita harus belajar tentang Dhamma? Karena kita memang harus berlatih untuk mempelajari ajaran dari Sang Buddha, sehingga kita bisa menambah perbuatan baik kita. Anak-anakku semuanya, kita tahu kondisi sekarang ini adalah musim pandemi yang belum berlalu, ya, karena masih terus-menerus pandemi itu masih ada, dan kita juga harus bisa menghadapi semua ini. Apakah kita mengeluh? Tidak, pasti tidak mengeluh. Apa yang kita harus lakukan? Yaitu tadi, perbuatan baik. Apa saja perbuatan baik? Nah, kita sebagai anak, kita adalah sebagai anak, posisinya sebagai anak. Semuanya, ibu, anak-anak, semuanya itu adalah posisinya sebagai anak. Materi pada pagi hari ini berkaitan dengan anak, yaitu membalas jasa orang tua. Pasti anak-anak tahu ya, kita semuanya itu terlahir dari orang tua kita, khususnya seorang ibu. Maka kita harus tahu bahwa pengorbanan seorang ibu itu sangat luar biasa. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membalas orang tua, jasa orang tua kita yang telah membesarkan kita, mendidik kita, merawat kita sampai sebesar ini. Di sini ibu posisinya juga sebagai anak. Jadi posisinya ibu juga sebagai anak dan juga sebagai seorang ibu. Jadi ibu bisa berbicara seperti ini karena ibu bisa merasakan bagaimana pengorbanan orang tua, bagaimana kerja keras orang tua untuk membesarkan anak-anaknya, agar anak-anaknya menjadi orang-orang yang lebih baik dan menjadi orang-orang yang lebih bermoral di masyarakat. Oke, anak-anakku semuanya, kita kembali lagi ke pengorbanan orang tua. Sebelum kita membahas tentang merawat, ibu membahas tentang merawat, bagaimana cara merawat orang tua atau membalas jasanya, kita lihat kondisi kita di masa waktu kecil. Anak-anak, kita hidup ini kalau tanpa ada orang tua tidak bakalan bisa hidup sebesar ini, atau sesehat ini, atau sepandai ini. Seorang ibu mempertaruhkan jiwanya pada waktu masih usia, anak-anak masih usia dalam kandungan, 9 bulan anak-anak dalam kandungan. Itu orang tua seorang ibu itu sudah bersusah payah untuk merawat dalam kandungan. Setelah itu melahirkan itu sangat pengorbanan yang luar biasa, mempertaruhkan nyawanya anak-anak. Dan juga setelah anak-anak lahir ke dalam dunia ini, orang tua itu sangat berjasa. Dari mulai menyuapi, memberi pakaian, cara pakaian, mengajak, membimbing jalannya anak-anak. Itu dari mana? Itu yang mendidik awalnya, guru pertama kali adalah seorang ibu, seorang ayah. Ayah bekerja keras, mencari uang untuk mencukupi kebutuhan kita. Dan ibu merawat kita di rumah, membesarkan kita, menjaga kita dari perbuatan kita, ucapan kita, biar kita menjadi anak-anak yang baik. Kita bayangkan, gak ada seorang ibu itu yang ingin melukai anaknya. Mungkin ibu itu ada yang
ke anaknya itu mungkin ada yang sering mukul atau sering menyakiti, tapi itu 1001 ya anak-anak. Karena di dalam hati seorang ibu itu kasih sayangnya sangat luar biasa. Sang Buddha juga pernah menjelaskan bahwa orang tua itu seperti Dewa Brahma yang terlihat, yang tampak. Karena Brahma itu mempunyai 4 sifat luhur, yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka. Dan orang tua itu mempunyai sifat itu. Sekecil apapun orang tua itu punya, terutama seorang ibu itu darah dagingnya sendiri. Jadi itu punya, pasti punya. Metta, cinta kasih. Karuna, kasih sayang. Mudita, simpati. UPK, keseimbangan batin. Nah, metta itu sendiri cinta kasihnya luar biasa seorang ibu kepada anaknya. Ya anak-anak ya. Jadi anak-anak harus tahu pengorbanan orang tua itu sangat luar biasa. Sampai kita bisa sekolah, sampai di Dharma Widya seperti ini karena perjuangan orang tua. Dan Sang Buddha juga menjelaskan tentang berkah utama dalam Manggala Sutta. Di situ ada namanya mata pitu upatanang etam manggala mutama. Merawat ayah dan ibu adalah berkah utama. Sang Buddha aja menjelaskan seperti itu. Berarti kita sepatutnya, sewajarnya mempunyai kewajiban untuk merawat orang tua, ayah dan ibu. Karena kita merawat orang tua merupakan berkah utama dari 38 berkah yang ada di Manggala Sutta yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha itu sendiri. Jadi jangan main-main kepada orang tua ya. Menjadi anak itu harus yang baik. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Nah, Ibu ke poinnya, yaitu bagaimana cara merawat orang tua atau membalas jasa orang tua kita yang baik, anak-anak. Kita memang sebagai siswa, posisi kita adalah sebagai siswa. Apa yang kita harus lakukan? Jadi merawat atau membalas jasa orang tua. Misalnya kita sebagai siswa ya, orang tua kita sakit, kita rawat. Kita bantu pekerjaan orang tua. Pasti bisa, kita punya tenaga kok. Masa sih nggak bisa membantu pekerjaan-pekerjaan kecil seorang ibu di rumah. Entah menyapu, atau menyiapkan makanan, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang tua. Itu pasti bisa. Yang kedua adalah belajar. Belajar. Tugas kita sebagai siswa adalah, kewajiban utama adalah belajar. Belajar. Itu tugas utama kita adalah belajar. Maka kita sebagai siswa belajarlah yang rajin. Apalagi kita online, anak-anak. Online itu lebih mudah dibanding anak-anak belajar tatap muka di sekolah. Waktunya lebih panjang. Anak-anak bisa lebih santai. Pekerjaan bisa, anak-anak bisa melihat dengan menggunakan online, oleh elektronik, entah Google atau entah YouTube atau apa. Lebih mudah anak mencari sumber-sumber, tugas-tugas bisa bertanya, atau lebih mudah lah. Sekarang teknologi semakin canggih, waktunya semakin panjang. Jadi jangan sia-siakan kemudahan-kemudahan waktu di online ini. Terus selanjutnya yaitu menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga. Misalnya ya jangan membuat masalah di rumah, di sekolah, entah pergaulan atau apa. Jangan membuat masalah, karena kalau membuat masalah itu berarti mencoreng nama baik keluarga. Dan anak-anak perlu tahu bahwa cara membalas orang tua itu tidak hanya yang tadi Ibu sebutkan tadi, ya. Sang Buddha menjelaskan bahwa cara membalas jasa orang tua yang paling tepat sehingga bisa membalas pengorbanan orang tua yang sangat luar biasa, itu yang pertama. Yang pertama ya, diingat ya. Jadi apabila orang tua tidak berkeyakinan terhadap hukum karma, tidak mengerti sebab akibat yang ada di dalam kehidupan ini, tapi anak-anak bisa memberikan pemahaman, memberikan pengertian, lebih yakin kepada hukum karma
terhadap orang tua, sehingga orang tua akan menjadi, oh, ini adalah hukum sebab akibat. Kalau kita melakukan ini berakibat ini, melakukan ini berakibat itu. Oh, kita harus melakukan ucapan kita jaga. Oh, kita tindakan kita harus jaga. Pikiran pun harus kita jaga. Orang tua menjadi lebih yakin dan lebih yakin tentang hukum karma. Sehingga akan lebih rajin, lebih yakin tentang ajaran Sang Buddha, lebih memahami tentang ajaran Sang Buddha. Itu adalah cara membalas jasa orang tua. Itu adalah cara membalas jasa orang tua yang bagus, ya anak-anak ya. Jadi anak-anak di sekolah Dharma Widya kan mengerti tentang hukum karma. Oh, paham, orang tua dikasih tahu, sehingga orang tua akan lebih paham. Yang kedua, apabila orang tua kita, ayah ibu kita tidak mengerti atau belum memahami tentang moral yang baik, tidak memahami tentang perbuatan-perbuatan baik, sehingga masih melanggar Pancasila Buddhis, entah membunuh, entah mencuri, entah berasusila, entah suka ucap-ucapan yang kasar, berbohong, atau sering mabuk-mabukan. Dan sebagai anak, kita sebaiknya harus memberikan jalan yang baik dengan mengarahkan orang tua agar tidak melanggar Pancasila Buddhis itu, sehingga orang tua melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar sila, ya, menjadi ucapannya terkontrol, tidak suka gosip, tidak omong kosong, tidak mata pencahariannya yang kurang baik, sehingga bisa beralih ke mata pencaharian yang tidak menyakiti makhluk hidup. Terus tidak menghasilkan hal-hal yang pencurian, terus tidak melakukan hal yang mengakibatkan perbuatan asusila, atau yang sering minum minuman keras sehingga mengurangi minum minuman keras, berjudi. Nah, itu merupakan cara membalas jasa orang tua. Jadi mengontrol orang tua agar berjalan di jalan yang benar, melakukan sila yang benar. Terus yang ketiga, anak-anakku, apabila orang tua itu kikir atau egois, jadinya punyaku, ini hartaku, tidak melihat kanan kiri, ada kanan kiri kesusahan, apalagi di musim pandemi ini masih banyak orang-orang yang kesusahan. Tetapi orang tua kita mungkin masih punya rasa pelit, ya, tentang apa yang dimilikinya. Tapi kita bisa membimbing orang tua kita sehingga menjadi orang-orang yang kemanusiaannya yang lebih, dermawannya yang lebih, yang kuat, ya, sehingga mudah berdana, belas kasihannya yang kuat, sehingga memberikan seandainya sembako atau mempunyai makanan sedikit dikasih ke orang yang membutuhkan, atau memberikan donasi-donasi yang banyak, kegiatan-kegiatan di luar sana yang untuk mengurangi beban-beban orang-orang yang membutuhkan. Dalam kondisi yang sekarang, misalnya kan ada baksos atau ada kegiatan-kegiatan bagi-bagi makanan, ikut serta. Ada orang yang memberikan dana atau bantuan, ikut serta. Nah, itu adalah cara membalas jasa orang tua, sehingga orang tua menjadi lebih bersosial, lebih dermawan, lebih tidak kikir lagi, gitu ya. Terus yang keempat, anak-anak, banyak orang tua itu yang kebijaksanaannya itu pandangannya masih belum sesuai, begitu ya. Tetapi anak-anak bisa memberikan pandangan-pandangan menjadi orang tua kita itu menjadi lebih bijaksana, panyanya kuat, sehingga mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Dengan cara sekarang, musim sekarang ceramah mungkin wihara tutup, ya, wihara tutup, tetapi ceramah-ceramah di online, di YouTube, atau kebaktian chanting pagi, chanting malam itu kadang disertai dengan ceramah-ceramah dari biku, dari Romo Ramani. Itu bisa anak-anak kasih ceramah, kasih CD, atau diajak Zoom, ikut Zoom, mendengarkan seminar-seminar. Nah, sehingga orang tua menjadi lebih bijaksana, lebih bisa bertanya secara langsung kepada Romo, kepada biku. Nah, itu adalah cara yang
benar untuk cara membalas jasa orang tua. Dan anak-anakku, tadi keempat tadi merupakan cara kalau orang tua kita masih hidup di dunia ini. Apakah ibu kalau seandainya orang tua kita meninggal, apa yang kita harus lakukan? Nah, ada juga Sang Buddha juga menjelaskan, apabila orang tua kita sudah meninggal ya anak-anak ya, sudah meninggal, kita sebagai anak tidak langsung lepas begitu saja, oh orang tua sudah nggak ada jadi kita nggak usah membalas, enggak. Jadi di ajaran Sang Buddha itu bahwa apabila orang tua kita sudah meninggal, kita tetap bisa melakukan perbuatan baik dengan cara melakukan pati dana atau pelimpahan jasa. Bagaimana caranya Bu melakukannya? Kita bisa contoh, kita melakukan perbuatan baik sehari-hari. Kita limpahkan dengan atas nama orang tua kita. Pembacaan doa kita limpahkan dengan orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi orang tua kita yang di alam sana, di alam lain bisa menerima pelimpahan jasa kita sehingga menjadi lebih bahagia, lebih positif berpikirnya, sehingga akan menjadi senang, sehingga kebahagiaan itu, kebaikan kita itu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita limpahkan akan membantu almarhum atau almarhumah orang tua kita yang sudah meninggal di alam lain, terlahir di alam lain, sehingga bisa terlahir di alam yang lebih bahagia. Nah, itu anak-anakku cara membalas jasa orang tua. Jadi ada beberapa hal, ibu ulangi lagi ya, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan cara membalas pengorbanan orang tua yang luar biasa. Dengan cara yang tadi, di awal-awal tadi, entah melakukan kegiatan-kegiatan yang sehari-harinya, menjadi siswa yang lebih baik, menjaga nama baik keluarga, tetapi juga bisa ada 5 hal ya, 4 hal apabila orang tua kita masih hidup tadi, itu adalah cara membalas yang paling tepat. Dan 1 hal tadi, cara membalas jasa apabila orang tua kita sudah meninggal dunia. Semoga anak-anakku memahami materi pada pagi hari ini dengan baik dan praktekkanlah, ambillah poin-poinnya, ambillah maknanya, anak-anak praktekkan kepada orang tua kita, mumpung orang tua kita masih sehat, masih hidup di dunia ini bersama kita. Jangan menunda-menunda dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Ibu pesan anak-anak, karena kita masih masa pandemi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes yang baik, jaga imun tubuh yang baik ya. Dan ingat, usaha itu harus diimbangi dengan doa. Gak akan hasilnya baik kalau cuma usaha saja tapi doa tidak ada. Dan doa saja tidak bakalan bisa hasilnya baik kalau tidak diimbangi dengan usaha. Jadi usaha dan doa harus benar-benar dilaksanakan ya. Seringlah kebaktian, kalau malam hari sebelum tidur atau pagi hari, pokoknya imbangi doa. Sering memanjatkan parita-parita sehingga akan membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Kita membawa pikiran kita menjadi hal yang positif. Itu saja pesan dari ibu. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, semoga keluarga anak-anak juga dalam keadaan sehat, semoga Sang Triratna memberkahi kita semuanya. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, Namo Buddhaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!